Halo pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan program terbaru dari TVR Parlemen, yaitu Dari Kompleks Parlemen. Selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar 3 lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Tentunya bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya, Yohana Erin. Tanpa berlama-lama, berikut adalah beragam informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Baik Erin dan juga pemirsa, informasi pertama datang dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dicanangkan pemerintah. Belakangan Presiden Prabowo telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD 2025 dengan total sekitar 306 triliun rupiah. Benar Zia, di sini DPR RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran mempunyai kewenangan dalam menentukan anggaran negara bersama-sama dengan pemerintah. DPR RI dalam hal ini, Komisi 11 DPR RI menyatakan setuju dengan adanya efisiensi belanja kementerian lembaga dan juga transfer daerah. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mendukung kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian dan lembaga serta transfer daerah. Menurutnya kebijakan tersebut dapat memperluas ruang fiskal untuk mendukung program yang dicanangkan pemerintah. Fauzi juga mendukung pemerintah dalam mengevaluasi proyek strategis nasional atau PSN. Ia berpendapat pelibatan swasta dalam PSN dapat menambah efektivitas, efisiensi, dan kualitas. Nah, dalam hitungan-hitungan, kalau dilakukan penghematan untuk efisiensi seperti perjalanan dinas, alat-alat tulis kantor seperti itu, ATK kantor itu, dan penghematan yang lainnya itu bisa menghemat kurang lebih 360 triliun. Dan kami dari Komisi 11 sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Presiden menjadi contoh bersama bagi kelembagaan. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai efisiensi anggaran sejalan dengan Asta Cita yang lebih mengedepankan program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai efisiensi anggaran sejatinya hanya menyasar pada belanja dan kegiatan yang mengakibatkan pemborosan anggaran. Indikator kinerja kementerian apakah sesuai dengan pertama Asta Cita. Asta Cita Presiden Prabowo itu kan langsung terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat. Yang tidak berdampak sama masyarakat itu harusnya dikurangi. Begitu juga yang saya lihat ya untuk pembangunan ATK, alat-alat yang ada di kementerian itu kan cukup besar, itu bisa efisiensi. Sewa kendaraan bisa efisien. Banyak. Helmi Darmawan TVR Parlemen melaporkan. Masih soal efisiensi anggaran nih pemirsa. Alat kelengkapan Dewan DPR RI menggelar rapat kerja dengan masing-masing mitra kerja untuk membicarakan efisiensi anggaran. Mulai dari mata anggaran apa saja yang dipangkas hingga dampak efisiensi anggaran tersebut terhadap kinerja masing-masing kementerian lembaga. Ya, Erin, dalam pembahasan efisiensi anggaran, Komisi 2 DPR RI menekankan efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan kualitas program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mengatakan efisiensi anggaran yang menimpa kementerian dan lembaga tidak boleh berdampak kepada kualitas kinerja dalam melayani urusan publik. Menurutnya, masyarakat harus tetap mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal. Aziz menegaskan seluruh pejabat eselon 1 dan 2 pada kementerian tidak boleh menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Tentu kami sering mendengar bahwa bapak ibu di bawah ini, terutama para eselon 1, eselon 2, itu mengatakan, wah efisiensi. Jadi nanti kalau yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada masyarakat mengurus pelayanan publik tidak dilayani, jawabannya efisiensi, nanti harus dirujak ke pejabat. Jadi nggak ada alasan efisiensi Pak, kita udah tutup, nggak boleh. Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Wahyudin Nur Ali juga menegaskan efisiensi anggaran jangan sampai mengganggu program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut saya mereka udah berunding kan dengan Menteri Keuangan. Bagi kami kan mereka harus laporkan kepada kami. Yang penting kami sebagai wakil rakyat bahwa efisiensi ini tidak mengganggu ya pada satu pelayanan terhadap masyarakat,
Kedua adalah pada program-program di masyarakat itu ya. Artinya apa? Bahwa ada beberapa sektor yang mereka bisa efisienkan ya, yang tidak berhubungan dengan kondisi masyarakat. Dan itu pastilah ada pengaruhnya ya, bahwa mereka itu yang sudah merancang sedemikian rupa. Halim dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, datang dari Komisi 12 DPR RI yang mempunyai lingkup tugas di bidang ESDM, lingkungan hidup, dan investasi. Komisi 12 DPR RI mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Benar sekali Zia, selain itu Komisi 12 DPR RI juga mendorong percepatan program BBM satu harga untuk pemerataan BBM hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Berikut informasi selengkapnya yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Mulyadi mendesak BPH Migas memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Ia menyoroti masih adanya celah bagi oknum yang memanfaatkan perbedaan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurut Mulyadi, saat ini BPH Migas tidak memiliki cukup personel untuk melakukan pengawasan di daerah terpencil. Akibatnya, oknum tertentu dapat membeli BBM subsidi secara ilegal demi memperoleh keuntungan besar. Selisih harga BBM subsidi dan non-subsidi khususnya biosolar B40, bisa mencapai Rp10.000 per liter, yang semakin memicu praktik kecurangan. Untuk itu, Mulyadi mengusulkan setiap SPBU harus memiliki CCTV yang dapat dipantau langsung oleh BPH Migas. Saya meminta agar segera melakukan sistem IT yang canggih ya. Tadi salah satunya mengintegrasikan CCTV seluruh SPBU. SPBU harus punya seluruh CCTV dan setiap saat bisa dikontrol oleh BPH Migas. Dan siapa SPBU yang mematikan CCTV, maka besoknya BPH Migas langsung akan memberikan sanksi. Sanksinya sanksi tegas, bukan hanya sekedar mereka ditutup selama 1 minggu. Kita nggak ingin seperti itu. Tidak ada efek jerahnya, karena keuntungan dia terima jauh lebih besar. Selain pengawasan, Mulyadi juga menyoroti pentingnya pemerataan akses BBM di daerah 3T. Banyak masyarakat di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh atau membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih mahal. Untuk itu, ia mendorong percepatan program BBM satu harga dan pembangunan SPBU mini di daerah terpencil. Adila dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya pemerataan akses dan harga BBM ini menjadi harapan kita semua ya Zia. Tentunya Erin, dan pemirsa selanjutnya ada informasi dari Komisi 4 DPR RI yang menyerap aspirasi dari Lampung Utara tentang polemik turunnya harga singkong yang merugikan para petani singkong. Komisi 4 DPR RI akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada mitra kerja terkait yakni Kementerian Pertanian agar mengawal harga singkong sehingga petani singkong bisa mendapatkan keuntungan. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR RI menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Lampung Utara serta petani singkong terkait polemik menurunnya harga singkong di Lampung. Imbas gempuran produk impor, harga singkong di Lampung sempat terjun bebas di bawah Rp1.000 per kilogram. Anggota Komisi 4 DPR RI Iketut Suwendra akan menampung dan menindaklanjuti mengenai polemik turunnya harga singkong. Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan harga singkong atau ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram. Nilai itu menjadi harga minimal yang berlaku sejak 31 Januari 2025. Setiap industri pengolahan singkong perlu menaati aturan harga sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Kita akan sampaikan apa yang menjadi keluhan, kendala yang dialami petani sehingga tidak lagi menjadi permasalahan. Kebetulan kemarin juga Pak Menteri kan sudah membuat kesepakatan bersama antara petani singkong, pemerintah dan pabrik singkong, pengusaha. Dan di sana sudah disepakati Rp1.350 harga dan potongannya 15% maksimal. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara mengatakan mayoritas profesi warganya adalah petani singkong. Selain menangani polemik harga singkong, pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan pertanian serta memastikan distribusi pupuk subsidi. Jangan biarkan petani-petani ini bekerja begitu saja, tapi ada rasa kenyamanan petani yang harus di-backup, didukung oleh pemerintah. Baik subsidi pangan, subsidi pupuknya, atau penyuluhan-penyuluhan di lapangan, terus ada kenyamanan harga. Samuel dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan.
Semoga harga singkong bisa stabil dan menguntungkan petani, namun juga bagi konsumen tidak kemahalan. Baik pemirsa, usai jeda berikut kita akan hadirkan informasi seputar DPD RI hanya dari Kompleks Parlemen. Anda masih dari Kompleks Parlemen. Kalau tadi kita sudah simak bersama berita seputar DPR RI. Kali ini kita akan beralih ke informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Ada info apa nih Rin hari ini? Baik Zia, informasi pertama dari DPD RI berasal dari pimpinan DPD RI. Tepatnya Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin yang meraih penghargaan dari Detikom Awards 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari media detik.com kepada Ketua DPD RI yang dinobatkan sebagai tokoh demokrasi dan penguat lembaga parlemen Indonesia. Selengkapnya berikut liputannya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan B. Najamuddin meraih Detikom Awards 2024 dengan kategori tokoh demokrasi dan penguat lembaga parlemen Indonesia pada beberapa waktu lalu. Detikom Awards 2024 diselenggarakan oleh detik.com dan membawakan tema Shaping a New Era Innovation, Adaptation, and Transformation for Better Indonesia merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang. Masyarakat kerja-kerja parlemen yang kita bangun selama ini juga ada yang memantau. Jadi radarnya saya surprise saja karena ini seirama atau sama dengan buku yang saya launching beberapa waktu lalu, Green Demokrasi, bahwa ada keseimbangan dan harapan. Nah, ke depan kita mau pastikan bahwa DPD sebagai parlemen Indonesia benar-benar menjadi parlemen yang kuat, kolaboratif, inklusif, kemudian dan benar-benar bisa menjadi tempat orang daerah mengadu dan kita bisa itu deliver atau kita bisa teruskan dalam bentuk proses legislasi di parlemen dan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ketua DPD RI sekaligus senator asal Bengkulu ini menjelaskan bahwa award tersebut dipersembahkan untuk 152 senator perwakilan daerah yang berkomitmen membangun parlemen efektif, kolaboratif, dan inklusif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami mengucapkan selamat kepada Ketua DPD RI, semoga menjadi sosok yang terus menginspirasi, Rin. Betul sekali Zia. Apresiasi untuk Ketua DPD ini tentunya menjadi inspirasi sekaligus kebanggaan bagi para senator DPD RI. Berita selanjutnya masih dari DPD RI, di mana Badan Kerjasama Parlemen atau BKSP DPD RI menggelar rapat kerja dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia. Nah, pertemuan ini, Rin, adalah tindak lanjut dari Letter of Intent antara Indonesia dan Ceko tentang kerjasama pelindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Apa saja yang menjadi fokus dalam pertemuan ini? Berikut informasinya. Badan Kerjasama Parlemen DPD RI menggelar rapat kerja dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Dalecek, pada beberapa waktu lalu. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti Letter of Intent atau LOI tentang kerjasama perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Ceko yang ditandatangani pada 2021 lalu. Hari ini kami mengundang Duta Besar Ceko. Intinya kami ingin mendapat masukan dari beliau tentang rancangan undang-undang perubahan lingkungan. Itu saja hari ini, tapi tadi ternyata diskusinya bagus, berkembang karena dari seluruh Indonesia kita. Beliau sangat terkejut, katanya belum pernah mendapatkan pertemuan seperti ini. Jadi rupanya hari ini beliau datang ke Senat, ini ada yang pertama Duta Besar yang kita undang ke kantor kita, ke parlemen. Itu saja. And because for both countries, the climate change, the wildlife protection, also the waste management was resonating not only about within the governments, but also within the people. Because of course we are on one boat. We want to cooperate. We want to share our achievements. We want to also lessons learned, and also to joint cooperation is also about B2B businesses. We would like to come with more projects in more areas, deforestation. We also would like to help our friends from Indonesia and especially in provinces. Rapat yang dipimpin oleh Ketua BKSP DPD RI,
Gusti Farid Hasan Aman, mencakup berbagai area kerjasama seperti ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, perubahan iklim, perlindungan air, dan pengolahan limbah, serta pelestarian satwa liar. Tentunya pertemuan dengan BKSP DPD RI dan Dubes Ceko ini menjadi momen untuk mempererat kerjasama bilateral antar kedua negara ya Zia? Setuju Erin, dan pemirsa, berita selanjutnya datang dari Komite 1 DPD RI yang menggelar rapat kerja dengan Wakil Jaksa Agung di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan. Dalam pertemuan tersebut, Komite 1 DPD RI menekankan pentingnya penegakan hukum khususnya di daerah. Hal ini dikarenakan penegakan hukum memiliki peran besar dalam optimalisasi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar rapat kerja bersama Wakil Jaksa Agung di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta. Rapat ini menyoroti pentingnya peran kejaksaan dalam penegakan hukum khususnya di daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Komite 1 DPD RI dalam hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum berperan besar dalam optimalisasi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. DPD RI memiliki kepentingan untuk memastikan pengelolaan anggaran dan program pembangunan berjalan transparan dan akuntabel. Komite 1 DPD RI juga mengapresiasi tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Komite 1 DPD RI menegaskan bahwa lembaga penegak hukum harus tetap independen dan terbebas dari intervensi pihak manapun demi menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Intan Fitria, The News DPD RI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia. Usai jeda berikut ini kita akan kembali dengan informasi lainnya seputar Lembaga Parlemen DPR RI. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR Parlemen. Anda masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa. Komisi 3 DPR RI menyoroti tingginya kasus penyelundupan narkoba di daerah perbatasan negara, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, di mana jalur yang berbatasan dengan Malaysia ini sangatlah luas. Tidak hanya kasus penyelundupan narkoba, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti adanya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Maka dari itu, Komisi 3 DPR RI meminta kepolisian untuk memperketat pengawasan di sepanjang jalur perbatasan. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menyoroti tingginya tingkat pelanggaran narkoba di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat. Hal itu mengemuka dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Kalimantan Barat bersama Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga tergabung dalam Panitia Kerja Narkoba Pulung Agustanto menyoroti banyaknya kasus penyelundupan narkoba dan perdagangan orang yang belum terselesaikan. Ia berpendapat hal ini terjadi lantaran luasnya wilayah perbatasan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Karena wilayah di Kalimantan Barat ini berbatasan dengan negara lain yang relatif banyak sekali jalan tikus antar perbatasan tadi, jaraknya sekitar hampir 1000 kilo. Jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya pencegahannya untuk penanganan ini lumayan cukup merepotkan. Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Polda Kalbar itu cukup bagus, seperti yang kemarin ketika penangkapan penyelundupan sabu sekitar bulan Januari, dan kemudian juga mengenai konteksnya juga mengenai perdagangan orangnya, TPPO. Nah, untuk itu mungkin kedepannya tentu saya melihat hal ini akan menjadi concern kami di Komisi 3. Pada kesempatan ini, Komisi 3 DPR RI turut mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 2 kg pada Januari lalu. Kinerja kepolisian di wilayah perbatasan antar negara diharapkan dapat diperkuat untuk mencegah upaya penyelundupan narkoba dan tindak pidana perdagangan orang. Dari Kalimantan Barat, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Kasus narkoba ini harus menjadi perhatian serius kita bersama agar tidak merusak generasi penerus bangsa ini nantinya, Izia. Benar sekali Erin, dan pemirsa, informasi selanjutnya ini juga harus mendapatkan perhatian serius dari kita semua, yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak, khususnya dari lingkungan terdekatnya. Untuk itu Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mensosialisasikan program perlindungan dan kontak pengaduan secara merata serta pendampingan pada korban.
Berikut liputannya. Komisi 8 DPR RI mendorong KPAI dan KPPPA untuk terus melindungi para perempuan dan anak dari potensi kekerasan seksual, terutama dari pelaku yang berasal dari pihak keluarga dan juga orang terdekat. Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahudin berharap KPAI dan KPPPA melakukan sosialisasi tentang perlindungan dan kontak pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap terjadi di lingkungan internal keluarga. Menurutnya, pendampingan terhadap korban juga perlu dilakukan hingga pelaku mendapatkan vonis hukuman. Komisi Perlindungan Anak dan Ibu itu harus hadir melakukan pendampingan agar pelaku kejahatan tersebut mendapatkan efek jera, mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Sebab kalau tidak didampingi, ya, kementerian tidak hadir di situ, kasus di dapil kita, Pak, ada seorang pengusaha yang banyak melakukan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur akan selalu bebas. Selain itu, anggota Komisi 8 lainnya, Lisda Hendrajoni mendorong agar pemerintah memberikan tambahan anggaran untuk memperluas pendataan dan penyaluran program KPPPA dan KPAI hingga ke desa. Penguatan kepada perempuan Indonesia itu sangat penting. Kalau perempuannya kuat, berdaya, dia bisa melindungi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita dan semuanya itu tentu perlu dukungan anggaran. Ya, kalau saya berharap sekali ada pelatihan khusus atau pendidikan khusus untuk para perempuan-perempuan Indonesia. Ferdian Dandomi, TVR Parlemen melaporkan. Nah, semoga anak-anak Indonesia bisa terlindungi dari kekerasan seksual, apalagi dari orang terdekatnya atau keluarga yang seharusnya ini melindungi dan menjaganya, Nirin. Kita harapkan seperti itu ya, Zia. Benar sekali, Arin. Informasi berikutnya masih berkaitan dengan anak-anak, tepatnya tentang dunia PAUD atau pendidikan usia dini, di mana Badan Legislasi DPR RI menerima audiensi dari guru PAUD dan honorer yang mengadukan gaji yang dinilai kurang layak. Untuk itu, Badan Legislasi DPR RI akan menyegerakan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Selengkapnya berikut informasinya. DPR RI menerima audiensi para guru PAUD dan guru honorer Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang mengadukan permasalahan gaji dan honor yang dinilai kurang layak yang hanya mencapai Rp100.000 per bulan dan dibayarkan setiap 3 bulan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan, revisi Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 akan segera dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari kata layak, sehingga para guru honorer memperoleh hak yang sama dengan guru yang berstatus ASN. Pertama, kalau kita menyikapi PAUD, tadi kan ada tuntutan agar di dalam Sisdiknas ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi formal. Karena memang pendidikan itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan sangat strategis. Tadi saya sampaikan bahwa saya selalu mengutip pidato Bapak Profesor B.J. Habibie bahwa sebuah negara yang unggul itu bukan karena sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tingkat pendidikan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Karmila Sari mengatakan akan terus berupaya agar peningkatan kesejahteraan para guru PAUD dapat segera tercapai. Kesejahteraan guru ini memang paling banyak yang istilahnya tuntutan daripada guru, karena memang juga masalah sertifikasi dan lain-lain ini juga jadi prioritas kita, karena memang kalau ingin menuntut guru mendidik menjadi lebih baik berarti kualitas guru tentu harus kesejahteraannya juga menjadi prioritas, sehingga mereka ada kemampuan tidak hanya mengurus diri sendiri, juga memberi ataupun memperluas wawasan. Nah, ini kami nanti di Komisi 10 seharusnya. Andri dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya kualitas pendidikan anak sangat bergantung pada kualitas gurunya juga ya, Zia. Benar sekali, Rin. Apalagi guru PAUD tidak hanya menjadi pengajar, namun juga teladan, motivator dan juga pengasuh bagi anak-anak. Tentunya dengan tanggung jawab besar seperti itu sudah sewajarnya jika kesejahteraan para guru PAUD harus ditingkatkan, Rin. Tak terasa sudah 30 menit berlalu ya, Zia. Sudah banyak informasi seputar Parlemen Indonesia yang telah kita hadirkan. Dan pemirsa, memasuki penghujung acara, kami mewakili segenap kru TVR Parlemen yang bertugas, saya Zia Ulbar dan juga rekan saya Yohana Erin, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.